if we wake up one day and the air is too hot to breathe? The trees no longer grow and cities like Los Angeles start fading into the heat haze. Beberapa bagian Los Angeles, California, Amerika Serikat saat petugas pemadam berupaya menghambat penyebaran pada Jumat. Bukan fiksi, ini kenyataan. Los Angeles yang indah itu nyaris tenggelam dalam suhu ekstrem. Bahkan Australia pernah terbakar hingga spesies-spesies nyaris punah. Dan semua itu berasal dari satu hal: pembakaran. Sebuah rumah di Bogor, Jawa Barat, Rabu siang ludes terbakar. Api diduga berasal dari sampah yang dibakar di dekat rumah yang terbakar. Kebakaran ini terjadi di sebuah rumah warga di kampung. Di Indonesia, membakar sampah jadi kebiasaan. Tanpa sadar, asap itu naik ke langit, membentuk selimut tipis yang tak pernah bisa kita lihat, tapi selalu kita rasakan. This is our everyday fire. The little flame we think is harmless, but it adds up to global warming, to pollution loss, to the vanishing of the planet as we know it. Meskipun hal yang tidak dapat dihindari, sampah terus menumpuk. Bahkan TPA Cipecang di Tangerang Selatan tidak kuasa lagi untuk terus menampung sampah yang dihasilkan oleh manusia. Hingga terjadilah penumpukan berlebih yang justru semakin mencemari lingkungan yang kita hidupi. Bahkan tidak hanya sampah yang dihasilkan manusia tidak bertanggung jawab. Banyak sampah yang dihasilkan oleh alam yang seharusnya bisa dimanfaatkan lebih tetapi tetap dipilih untuk dibakar. Hal ini menimbulkan sebuah rekor tetapi bukan sebuah pencapaian yang patut dibanggakan. Justru kita patut prihatin. Daerah Ciputat di Tangerang Selatan menjadi wilayah dengan suhu tertinggi di Indonesia pada 17 April 2023 dengan suhu mencapai 37,2 derajat Celcius. Tapi saya dengan 4 teman saya, Rivaldo, Shiva, Nazwa, dan Kamalia, berusaha membuat solusi melalui inovasi, yaitu BioFlare 3E. Untuk mekanisme alat ini, yang pertama ada pembakaran sampah organik. Kami memasukkan sampah kering ke ruang pembakaran, lalu menambahkan campuran gliserin dan juga kalium. Yang kedua, ada dari penyaringan asap. Asap yang dihasilkan tidak langsung dilepas ke udara. Kami menyaringnya melalui 3 lapisan. Yang pertama adalah kerikil untuk partikel besarnya, lalu dicampur dengan pasir untuk partikel halus, dan yang terakhir adalah oasis untuk menyaring sisa-sisa gas. Selanjutnya, ada penguapan. Panas yang dihasilkan dari api dialirkan ke kalen kedua, yaitu tempat yang berisi air. Saat air mendidih, uap dialirkan melalui ventil ke katup. Katup yang bergerak karena uap akan memberikan tekanan lebih ke spuit sebagai pengganti dari silinder. Kedua spuit bergerak berlawanan arah yang akan membuat gear berputar. Gear disambungkan dengan as dan pemberat, di mana nantinya pemberat akan memutarkan dinamo dengan belt drive dinamo. Setelah dinamo berputar, barulah akan disambung ke aliran listrik dan mata lampu. Dan abu sisa pembakaran organik kering kami kumpulkan lalu diayak. Hasilnya, pupuk kompos yang kaya mineral dan cocok untuk pertanian ramah lingkungan. Sebenarnya sih kita sebagai pemuda ya nggak terlalu punya peran banyak untuk menjaga lingkungan ini. Karena kita kan punya keterbatasan juga sebagai pelajar. Ya, sesuai dengan visi kita sebenarnya Indonesia Emas 2045, di mana pasti ada kesempatan kan untuk para pemuda untuk menjadi memanfaatkan juga masa remajanya untuk membuat sebuah inovasi yang dimana berguna bagi iklim, Nah, jadi peran saya sebagai anak muda, terutama saya memasuki jurusan DKV untuk menjaga lingkungan dan mengurangi pemanasan global itu biasanya saya membuat poster-poster mengenai dampak-dampak pemanasan global dan juga cara mencegahnya. Dan biasanya anak-anak DKV atau kami membuat iklan layanan masyarakat untuk menghimbau para masyarakat untuk mengurangi pemanasan global dan menjaga lingkungan agar tetap sehat. Cuman kita bisa menerapkan 3R seperti reuse, reduce, recycle. Nah, itu hal dasar yang bisa kita lakuin. Namun alhamdulillahnya ada pemuda seperti kalian yang inisiatif membangun inovasi teknologi untuk menjaga lingkungan. Jadi kita bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk lebih aware ke lingkungan gitu aja. Ya, balik lagi aja sebagai remaja memanfaatkan waktu luangnya, terus juga untuk memanfaatkan waktunya. We grew up in the climate crisis. We want to be a part of the solution, not just the witnesses.
But our hope is bigger than that, because this is not just a machine, this is a movement. BioFlare 3E bisa dikembangkan jadi pembangkit skala besar dari komunitas kecil hingga kota besar, dari satu alat ke ribuan. It's scalable, renewable, and deeply local. It's not a replacement, but an evolution. Inilah api masa depan, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menghidupkan kembali. Technology is not about complexity, it's about compassion, it's about creating solutions that touch the smallest lives with the biggest hope. Kita belum sampai ke sana, masih banyak yang perlu kita kejar, tapi kita sudah tahu arahnya. Kita tahu bahwa ada cara baru untuk menyalakan api, yang bukan menghancurkan, tapi membangun. BioFlare 3E is not just about energy, it's about future, it's about breath, it's about us. Mari kita berhenti membakar bumi dan mulai menyalakan harapan. Let's turn waste into power, carbon into growth, and fire into life.